Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Hadis an Abdullah bin Amrin bin al-As radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadaihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Muttafaqun alaih. Ikhwan billah rahimakumullah. Di hadis tersebut, hadis yang diterima dari Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya sifat seorang muslim yang sebenarnya adalah orang yang apabila seorang muslim yang lainnya merasa terjaga, merasa terpelihara dari lisannya, dari tangannya, sedangkan orang yang berhijrah sesungguhnya adalah orang yang meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih muttafaq alaih, artinya yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Iwan billah rahimakumullah, menjadi seorang muslim tentunya tidak hanya sekedar branded penamaan saja kita seorang muslim, tetapi juga harus siap dengan konsekuensinya, yaitu menampakkan sifat-sifat yang melekat pada seorang muslim. Di antaranya adalah menjaga lisan. Tema ini diangkat berdasarkan apa yang terjadi saat ini, wabil khusus di dunia remaja. Bagaimana bullying atau menghina, merendahkan sesama teman, saudara itu sudah menjadi tren, sudah menjadi bagian hidup, sudah menjadi gaya hidup bahkan. Padahal dia seorang muslim dan dia faham apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim. Nah, hadis ini mudah-mudahan menjadi pengingat bagi kita, bagi saya sendiri, bahwa lisan adalah bagian tubuh, bagian anggota tubuh yang Allah berikan, bukan untuk digunakan bermaksiat, bukan digunakan untuk menyakiti orang lain. Iman billah rahimakumullah, kalau antara seorang muslim dengan Tuhannya Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala ada hak dan kewajiban. Seorang muslim berkewajiban untuk menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan hak Allah, yaitu kepasrahan, ketundukan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim sejati adalah orang yang menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Demikian ketika berbicara seorang muslim dengan seorang muslim yang lainnya. Di hadis tadi disampaikan hak muslim itu harus dipenuhi oleh kita. Apa di antaranya? Adalah hak untuk merasa aman, hak untuk merasa tentram, hak untuk merasa damai, tidak terganggu dengan ucapan dari lisan kita, tidak terganggu dengan kedua tangan kita. Hak mereka terjaga dan terpelihara, seperti juga hak kita yang harus dipelihara oleh muslim yang lainnya. Saling menjaga, saling menghormati, saling menasihati adalah bagian dari karakteristik baik. Sehingga seorang muslim mampu memfilter ketika mau berbicara itu, apa yang akan disampaikannya, apakah akhlakul karimah, ucapannya ucapan terpuji, atau sebaliknya akhlakul madmumah, akhlak yang tercela. Kenapa harus demikian? Karena apa yang diperbuat oleh seorang muslim, bahkan apa yang diperbuat oleh manusia secara keseluruhan, mesti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iwan billah rahimakumullah, media sosial, gadget adalah bagian yang tak terlepaskan dari kehidupan kita saat ini. Maka
lisan dalam hal ini bisa jadi lisan yang disampaikan melalui media sosial, bukan lagi verbal secara langsung. Begitupun tangan, yang dimaksud menyakiti sama muslim dengan tangan boleh jadi hari ini bukan sebuah pukulan, bukan sebuah tendangan atau sikap menyakiti fisik yang lainnya, tetapi perbuatan tangan saat ini yang dihubungkan dengan gadget adalah jari jemari kita yang kreatif menulis, membuat komentar atau men-share kepada teman atau di grup yang dapat menyakitkan atau berisi fitnah. Nah, perbuatan tangan ini akan terlihat dari konten yang di-share kepada orang lain. Apakah konten dari sharing kita itu positif, akhlakul karimah, motivasi, solusi, atau persahabatan, sehingga menjadikan orang masa tenang dan tentram dengan apa yang kita kirimkan lewat media sosial itu. Atau sebaliknya, kata-kata kita yang ditulis dengan baik atau yang ditulis dengan tangan kita di media sosial itu justru menimbulkan masalah atau al-akhlakul madmumah, karena tidak terikat dengan halal dan haram, tidak terikat dengan perasaan, mau menyakitkan, mau membahagiakan, mau dia sampai jatuh pun no problem, tidak masalah. Dia tidak lain adalah manusia yang egois, asal menang sendiri, asal puas sendiri, sehingga tidak terkontrol apa yang di-share-nya itu baik atau buruk. Nah, iwan fillah rahimakumullah, maka luar biasa di ujung hadis ini, wal muhajiru man hajara amma nahallahu anhu. Seorang yang berhijrah adalah sejatinya orang yang meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah di penghujung ini kita bersikap bijak dalam bermedsos. Gunakan media sosial dengan konten-konten, komentar-komentar, dan juga sharing yang bermanfaat, berdaya guna, memberikan efek yang luar biasa, sehingga memberikan pengaruh kepada orang lain menjadi hamba Allah yang saleh. Kita yang mengirim pun, yang menyebar pun akan mendapatkan bagian dari pahala yang luar biasa karena telah menyebar kebaikan. Demikian, semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.